Rusia pamer kekuatan militer dengan mengerahkan kapal selam bertenaga nuklir Kazan untuk berlabuh selama 5 hari mulai 12-17 Juni ini di perairan Kuba dekat Amerika Serikat. Selain kapal selam Kazan, Rusia juga mengerahkan kapal fregat Gorskov disertai dengan kapal tunda dan kapal bahan bakar. Nah, merespon hal ini, AS juga telah mengerahkan kapal dan pesawat guna memantau pergerakan kapal-kapal Rusia itu bahkan sebelum mereka tiba di Kuba. Rusia dan Kuba telah lama bersatu dalam upaya menentang AS. Selama Perang Dingin, keduanya bahkan menjalin hubungan yang lebih erat daripada sebelum-sebelumnya. Saat itu Uni Soviet berteman dengan Kuba karena memiliki ideologi yang sama. Hubungan baik keduanya juga tampak dari banyaknya dukungan yang diberikan Moskwa kepada Havana di periode itu yang mencakup uang, peralatan militer, hingga pelatihan angkatan laut. Karena itu, kekuatan militer Kuba pun mengalami peningkatan. Tahun 1962, Moskwa mulai mentransfer senjata nuklir ke Kuba, aksi yang mengundang kecaman dari AS. Akibatnya, AS memberlakukan blokade laut di Havana. Fenomena itu kini dikenal sebagai krisis rudal Kuba tahun 1962. Krisis rudal Kuba 1962 merupakan sebuah ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana kedua belah pihak unjuk kekuatan rudal. Nah, peristiwa ini berlangsung antara 16 Oktober hingga 20 November 1962 ketika AS menempatkan rudal berkekuatan nuklir di Italia dan Turki. Nggak mau kalah nih, diimbangi dengan penempatan senjata serupa oleh Uni Soviet di Kuba. Ketegangan antara AS dan Uni Soviet makin nyata saat pesawat mata-mata AS melintasi langit Kuba pada 14 Oktober 1962 dan mengetahui ada rudal balistik yang tengah dirakit. Selama 2 minggu berikutnya, Presiden AS John F. Kennedy bersama para pejabat negara terus berdiskusi tentang keberadaan senjata nuklir yang hanya berjarak 90 mil dari pantai AS itu. Bagi pihak Soviet, pemasangan rudal di Kuba ini sebagai cara untuk menyamakan kedudukan dengan AS. Pasalnya, Soviet telah lama dibuat tidak nyaman dengan sejumlah senjata nuklir AS yang tersebar di Eropa Barat dan Turki. Soviet juga melakukan manuver ini untuk merespon invasi Teluk Babi yang dilakukan oleh AS terhadap Kuba pada 1961. Nah, sejak awal krisis, Presiden Kennedy nggak mau tinggal diam dengan kehadiran rudal balistik Uni Soviet di Kuba. Pihaknya mau mindahin rudal tersebut tanpa memulai konflik yang lebih besar atau bahkan perang nuklir. Nah, AS kemudian datang dengan berbagai macam skenario, termasuk menyerang situs tersebut dengan bom dan menginvasi Kuba. Namun Presiden Kennedy kemudian memutuskan untuk menggunakan pendekatan yang lebih terukur. Pertama, ia akan mempekerjakan Angkatan Laut AS untuk membangun blokade dan mengkarantina pulau tersebut guna mencegah Soviet mengirimkan rudal dan peralatan militer tambahan. Kedua, Presiden Kennedy akan menyampaikan ultimatum agar rudal tersebut disingkirkan dari Kuba. Pada 22 Oktober 1962, Presiden memberitahu rakyatnya tentang keberadaan rudal dan menjelaskan keputusannya untuk memberlakukan blokade. Presiden Kennedy juga memperjelas bahwa AS siap menggunakan kekuatan militer jika perlu untuk menetralisir ancaman yang dirasakan terhadap keamanan negaranya. Setelah deklarasi publik itu, orang-orang di seluruh dunia sangat penasaran dengan tanggapan Soviet. Beberapa orang Amerika pun takut negaranya berada di ambang perang nuklir, sehingga mereka memilih untuk menimbun persediaan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Ketegangan memuncak pada 24 Oktober 1962 saat kapal-kapal Uni Soviet menuju Kuba dan mendekati armada AS yang tengah melakukan blokade. Apabila kapal-kapal Soviet menembus blokade tersebut, perang nuklir sangat mungkin terjadi. Namun kapal-kapal Soviet ternyata berhenti di depan barisan blokade dan berdiam selama beberapa hari. Ketegangan terus berlanjut hingga 27 Oktober, ketika sebuah pesawat pengintai AS ditembak jatuh ketika melintasi Kuba dan pasukan invasi AS disiapkan di Florida. Nah, ketegangan akhirnya mereda dan bencana besar dapat dihindari saat AS menyetujui tawaran pemimpin Soviet kala itu, Nikita Khrushchev. Nah, Khrushchev mengirim pesan ke Kennedy di mana ia berjanji akan menyingkirkan rudalnya dari Kuba, asalkan AS setuju untuk tidak menyerang Kuba dan mengambil instalasi misil mereka di Turki. Pemerintahan Kennedy memutuskan untuk menerima persyaratan pertama dan mengabaikan persyaratan yang kedua. Namun secara pribadi, para pejabat Amerika juga setuju untuk menarik rudal negara mereka dari Turki. Jaksa Agung AS Robert Kennedy secara pribadi menyampaikan pesan tersebut kepada Duta Besar Soviet di Washington. Meski Perang Dingin masih jauh dari kata selesai, AS dan Soviet sepakat untuk menandatangani 2 perjanjian terkait senjata nuklir.
Nah, apa yang ada di Kuba saat ini dinilai merupakan bagian dari kunjungan rutin antara Angkatan Laut AS dan Rusia. Namun para analis beranggapan bahwa aksi ini juga dilakukan Moskwa sebagai upaya untuk memamerkan kekuatan Angkatan Lautnya di halaman belakang AS. Spekulasi ini berangkat dari meningkatnya ketegangan antara Rusia dan AS akhir-akhir ini, khususnya menyusul keputusan Presiden Joe Biden pada Mei lalu untuk mengizinkan Ukraina menyerang target Rusia dengan senjata AS. Nah, kira-kira apakah krisis rudal Kuba 1962 akan terulang kembali?